Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Hafiz selalu menganggap cerita orang tua sebagai dongeng usang, sebuah mitos kuno yang disuarakan angin lembah. Di usia 20-an, dengan sepatu bot pendakian yang kokoh dan jiwa penuh kesombongan, pegunungan ini terasa seperti arena bermain pribadinya. Ia mahir membaca peta, meremehkan mitos, dan merasa tak terkalahkan oleh alam. Sore itu, di tepi hutan rimba, Hafiz menjumpai sebuah penanda jalan yang asing. Bukan tanda dinas kehutanan, melainkan sepasang akar beringin yang melengkung sempurna, membentuk gerbang kusam. Di balik lengkungan itu terhampar jalur sempit yang belum pernah terpetakan, sebuah celah sempit antara tebing dan jurang, ditutupi rimbun lumut hijau. Penduduk kampung menamakannya jalan silam dan melarang keras siapapun melangkarinya. Saat matahari mulai merangkak turun, membiaskan cahaya jingga di antara dedaunan, pergerakan lembut di semak menarik perhatian Hafiz. Seekor rusa putih yang menakjubkan, dengan tanduk bak ranting perak, melintasi pandangan matanya, lalu menghilang ke dalam rimbunan jalur sempit. Keindahan makhluk itu menusuknya dengan rasa ingin memiliki. Mengabaikan peringatan yang berulang kali menghantam benaknya, serta rasa dingin aneh yang tiba-tiba merayap naik dari sepatu botnya, Hafiz memutuskan untuk mengejar. Hanya sebentar, gumamnya, menarik napas dalam. Ia menjejakkan kaki melewati lengkungan akar beringin. Seketika, udara menjadi dingin sekali. Bukan dingin pegunungan biasa, melainkan dingin yang membawa serta keharuman bunga melati aroma yang seharusnya tidak ada di tengah belantara. Langkah pertama itu, yang diambil karena kesombongan, telah menjadi undangan tak terhindarkan bagi kuasa yang berdiam di seberang batas. Perburuan rusa putih itu sia-sia. Selepas memasuki jalur sempit, Hafiz tidak menemukan jejak lagi. Hanya diam yang memekakan telinga. Ia mencoba berpatah balik, tetapi mendapati pohon-pohon yang baru saja dilewatinya kini tampak lebih tinggi, lebih besar, dan berbatang perak pucat. Semuanya terasa sama dan berbeda dalam waktu singkat. Kemudian, kabut itu datang. Bukan kabut tipis biasa, melainkan massa tebal berwarna putih susu yang berarak tenang, membawa bau wangi yang menusuk hidung. Bukan bau tanah atau daun basah, melainkan wewangian mahal, seperti dupa raja. Hafiz meraba pergelangan tangan kirinya. Jam tangan digital kesayangannya mati total, menampilkan angka pukul 0. Ini bukan halusinasi, pikirnya, menggigit bibir. Ketakutan itu nyata, namun diselimuti oleh rasa ingin tahu yang mencekik. Dia terus melangkah maju, mencari sungai atau formasi batu yang dikenalinya. Tetapi, setiap ciri geografis telah terhapus, digantikan oleh hutan aneh yang tidak memberikan bayangan. Di tengah kabut, dia melihat sesuatu yang sangat mustahil. Sebuah pintu gerbang. Itu adalah pohon raksasa, sejenis pohon jelutung, tetapi batangnya memancarkan cahaya biru lembut, dan di pangkalnya terbentuk rongga cekung yang luas, tampak seperti pintu masuk ke gua purba. Hafiz berjalan mendekati portal hidup tersebut. Ketika punggung tangannya menyentuh kulit kayu yang sejuk, rasa pusing yang teramat sangat menyerang. Tiba-tiba, kabut itu menghilang seperti disedot ke langit, dan suara-suara alam sejati, serangga, burung, angin sekaligus terputus. Di hadapan Hafiz terbentang pemandangan yang tak terkatakan. Sebuah kota. Namun, kota ini terbuat dari batu yang memantulkan warna emas kusam di bawah langit malam. Yang aneh, seolah-olah bulan di atas sana adalah matahari yang meredup. Cahaya yang ada tidak menghasilkan bayangan. Ia baru saja melangkah melalui pintu gerbang dan memasuki dimensi bunian, sebuah realiti di mana hukum alam fana tidak lagi berlaku. Ia telah terperangkap. Kota bunian terhampar di hadapan Hafiz. Itu bukan permukiman, melainkan sebuah metropolis purba. Dibangun dari beta-beta berukir halus yang memantulkan cahaya aneh, seolah terbuat dari emas kusam yang menyimpan energi lampau. Bangunannya menjulang tinggi dengan menara ramping yang menusuk langit malam tanpa bintang. Estetikanya sempurna, mengingatkan pada ukiran Jawa kuno yang diperbesar 1000 kali. Hafiz berdiri terpaku di jalanan rata yang terbuat dari sejenis pualam hitam. Tempat ini seharusnya ramai sebesar ini, tetapi yang ada hanyalah kesunyian total. Tidak ada derap kaki, tidak ada bisikan angin, tidak ada bunyi lonceng. Keheningan itu sendiri terasa sebagai ancaman. Kemudian, dia melihat mereka, beberapa sosok berjalan anggun di kejauhan. Mereka adalah bunian, tinggi dan langsing, mengenakan pakaian sutra yang bersulam benang perak. Wajah mereka luar biasa cantik, dengan garis rahang yang halus dan mata yang besar. Mereka bergerak tanpa suara, seolah meluncur di atas permukaan jalan. Hafiz memperhatikan dengan ngeri
Meskipun berada di bawah cahaya, tidak satu pun bunian itu memiliki bayangan. Cahaya itu menembus mereka seolah mereka adalah kaca patri. Seorang bunian melintasi jalannya, hanya beberapa meter saja. Hafiz sempat menatap mata makhluk itu, mata yang cantik, tetapi kosong dan tanpa fokus, seperti mata patung lilin. Hafiz menahan napasnya, menempelkan punggungnya pada dinding batu. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada ketiadaan bayangan. Setiap bunian yang dilihatnya terlihat identik. Semuanya memiliki ekspresi yang sama, sepasang mata yang sama. Mereka adalah duplikat sempurna, bukan individu. Saat itulah, suara lembut, seperti denting gelas kristal, memecah kesunyian. Selamat datang, tamu yang berani. Seorang bunian wanita yang lebih tinggi dan bersinar muncul dari balik lengkungan pilar. Pakaiannya lebih mewah daripada yang lain, terbuat dari sutra berwarna merah marun. Matanya tidak kosong, matanya tersenyum. Tetapi senyum itu tidak mencapai bibirnya. Ada sesuatu yang salah pada cara ia bergerak, terlalu sempurna, terlalu meluncur. Namaku Ratna. Anda telah memilih untuk menanggapi undangan kami. Ikutlah, Raja. Kami telah menanti untuk menjamu Anda, katanya dengan suara yang membuat bulu kuduk Hafiz merinding. Hafiz merasakan kakinya sendiri, yang tersembunyi di dalam sepatu botnya, mulai terasa berat. Seolah ia ingin mencabutnya dari tanah pualam tersebut. Sebuah naluri purba berteriak agar lari, tetapi kuasa Ratna, meski tanpa paksaan fisik, terasa menindas, menariknya lebih dalam ke kota emas yang sunyi itu. Ia baru saja menemukan bahwa makhluk-makhluk cantik ini jauh lebih menyeramkan daripada monster dalam dongeng. Ratna memimpin. Langit malam di kerajaan bunian tampak seperti kristal biru gelap, memancarkan cahaya yang tidak wajar. Hafiz mengikuti, menjaga jarak. Ia memerhatikan bagaimana Ratna berjalan. Kakinya tidak menekuk, dia meluncur. Seolah udara di bawahnya adalah lapisan es yang tidak pernah retak. Anda pasti haus, tamu. Suara Ratna mengalun, tanpa ada getaran di pita suaranya, seolah keluar dari alat musik yang diprogram. Mereka tiba di sebuah kolam air mancur yang dikelilingi patung-patung dewa yang tersenyum jahat. Air yang memancar tampak begitu murni hingga memantulkan cahaya emas kusam kota. Hafiz hampir saja mendekat, tetapi ia teringat mitos lama. Jika makhluk fana meminum air bunian, mereka akan lupa akan dunia manusia selamanya. Terima kasih, namun saya masih kenyang, balas Hafiz. Nadanya dibuat sesantai mungkin, menyembunyikan jantungnya yang berdebar kencang. Ratna menoleh, senyumnya sedikit meregang, seperti topeng yang terbuat dari karet. Anda tahu banyak tentang kami. Itu bagus. Kecurigaan adalah penjaga terbaik di alam yang tidak nyata ini. Mereka kini berjalan di antara bangunan yang lebih kecil, tetapi dihiasi ukiran yang lebih rumit. Disinilah Ratna memberikan petunjuk pertamanya, sebuah peringatan yang terdengar seperti perintah. Anda bisa berada di sini selama yang Anda mau, tetapi ada satu hukum dasar yang tidak boleh dilanggar. Tidak peduli apa yang Anda lihat atau rasakan. Bisiknya, suaranya kini lebih dekat, hampir menggerus. Hafiz menahan napas. Apa itu? Jangan sekali-kali menyentuh tanah kami dengan tapak kaki kosong, kata Ratna, menekankan setiap kata. Bumi kami adalah jasad hidup. Selama alas kaki Anda ada, Anda adalah tamu. Begitu tapak kaki Anda mencium tanah pualam ini, Anda adalah milik kami selamanya. Ratna melirik sepatu bot Hafiz yang berlumpur. Wajahnya kembali tenang, tetapi matanya memancarkan rasa lapar yang tak terpuaskan. Hafiz menyadari bahwa alas kaki kotornya adalah satu-satunya benteng terakhir yang memisahkan jiwanya dari cengkeraman kerajaan keindahan yang mematikan ini. Ia harus menjaga agar sepatu bot itu tetap di kakinya, bahkan jika harus tidur berdiri. Ratna kemudian menunjuk ke sebuah rumah paviliun yang terpencil. Di sana tempat peraduan Anda. Raja telah menyiapkan jamuan sederhana di dalam. Nikmati malam pertama Anda. Dengan anggukan singkat dan tanpa suara langkah, Ratna meluncur pergi, menghilang di balik lorong berukir. Hafiz ditinggalkan sendirian, merasakan beban ancaman yang lebih berat daripada bobot seluruh kota emas itu. Dia sekarang tahu, keindahan bunian adalah kulit luar dari perjanjian paling mengerikan. Hafiz memasuki paviliun yang ditunjuk Ratna. Interiornya adalah anomali, kemewahan tanpa kehangatan. Dindingnya diukir dengan relief kisah bunian wajah-wajah cantik yang perlahan memudar menjadi kabut. Di tengah ruangan, terhampar meja rendah dengan jamuan yang sudah tersaji. Di atas meja pualam itu, terdapat hidangan yang menggoda selera. Ada kue-kue kecil berwarna safir dan zamrud yang memancarkan aroma bunga kenanga, dan air jernih dalam cawan kristal yang berkilauan. Sesaat,
Indera penciuman dan penglihatan Hafiz berontak dari rasa takutnya. Ia begitu lapar setelah seharian mendaki. Namun, ia tahu benar mitos tersebut. Makanan bunian, meski tampak lezat, adalah jaring gaib. Satu suap saja akan mengikat jiwa manusia pada alam mereka, membuat pelakunya lupa akan sanak saudara, lupa akan rumah, dan lupa akan hasrat untuk kembali. Hafiz menahan diri. Ia mengambil cawan kristal yang berisi air, mengangkatnya ke hidung. Aroma air itu manis, tetapi di balik manisnya, ia mencium sesuatu yang busuk, bau tanah kuburan yang lembab. Seketika nafsu makannya menghilang, digantikan mual yang memuncak. Tiba-tiba, suara Raja Bunian berat dan bergetar seperti gempa, menggema di seluruh ruangan tanpa ada sumber fisik yang terlihat. Kami menghormati tamu kami dengan hidangan terbaik. Bukankah sopan jika Anda mencicipinya, Hafiz? Tekanan udara di ruangan itu meningkat drastis. Hafiz merasakan dadanya sesak. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi tubuhnya kaku. Dipaksa oleh kuasa yang tak terlihat untuk mengambil sepotong kue. Tangannya sendiri, seolah dikendalikan oleh benang tak kasat mata, meraih kue berwarna zamrud itu. Kue itu terasa lembut di jemarinya. Dia menciumnya lagi. Aroma kenanga yang membius. Makan, perintah suara itu, kini lebih dekat, seakan berbisik di tengkuknya. Hafiz melawan sekuat tenaga. Dalam keputusasaan, ia teringat sebuah amalan sederhana yang diajarkan neneknya. Membaca basmalah sambil menghadap ke kiblat. Meskipun ia tidak tahu di mana kiblat di alam gaib ini, ia mencoba Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata terakhir, ia menggunakan sisa tenaganya, membanting kue zamrud itu ke lantai. Sebuah desisan panjang terdengar marah. Kue itu tidak pecah. Ayah Barabot. Begitu menyentuh pualam, kue itu bukan lagi makanan. Ia menjadi segumpal tanah liat hitam yang dipenuhi cacing-cacing kecil. Air di cawan kristal di tangan Hafiz yang terget langsung berubah menjadi lumpur busuk. Raja Bunian telah memberinya makanan dari alam mereka. Tanah, debu, dan pembusukan disamarkan oleh ilusi. Anda menolak anugerah kami. Suara Raja Bunian bergema dengan nada kecewa yang dingin. Sangat disayangkan. Itu berarti Anda harus belajar menghargai keramahan kami dengan cara yang lebih mendalam. Ketegangan di ruangan itu mereda. Hafiz terengah-engah berhasil lolos dari jebakan pertama. Tetapi sekarang ia tahu, penolakan ini bukan kemenangan, melainkan deklarasi perang. Malam pertamanya di alam gaib baru saja dimulai, dan ia telah menyinggung penguasa kerajaan emas yang sunyi. Setelah penolakan jamuan, Hafiz merasa lega tetapi juga takut. Ia harus bergerak, tetapi kemana? Kamar pavilion itu terasa seperti sangkar berlapis emas. Ia mengamati ruangan. Tidak ada jendela yang menghadap keluar, hanya dinding berukir. Di sudut ruangan, sebuah benda antik menarik perhatiannya. Cermin bujur sangkar yang terbingkai perak kusam, berdiri tegak. Cermin itu tampak terlalu tua, permukaannya berawan. Meskipun instingnya berteriak untuk menjauh, rasa ingin tahu Hafiz mengatasi segalanya. Ia ingin melihat dirinya, memastikan bahwa ia masih manusia setelah semua yang terjadi. Ia melangkah mendekati bingkai perak itu. Ketika Hafiz berdiri di depan cermin, dia mengangkat tangannya ke depan. Jemarinya yang letih dan kotor oleh lumpur hutan seharusnya memantul jelas. Namun, yang dilihatnya hanyalah pantulan samar dinding di belakangnya. Hafiz mencoba berbagai sudut kosong. Cermin itu tidak memantulkan dirinya. Ia mendekatkan wajahnya ke permukaan dingin itu. Dan saat itulah pantulan itu muncul, bukan wajahnya, tetapi sosok yang seharusnya bayangannya. Di dalam cermin, Hafiz melihat sosok yang samar-samar, yang bergerak sedikit lebih lambat dari dirinya. Sosok itu adalah versi dirinya yang layu, dengan mata yang cekung, kulit yang pucat, dan bibir yang retak. Wajah itu seolah sudah lama terkubur, dimakan waktu dan kelaparan. Itu adalah gambaran dirinya jika ia sudah lama menjadi milik kerajaan Bunian, jasad tanpa jiwa. Ketakutan itu menjalar dingin dari kepalanya ke ujung kaki. Ia menarik napas tercekik. Ia bukan hanya tidak memiliki bayangan di luar, kini cermin di alam Bunian telah menunjukkan masa depannya jika ia tetap tinggal. Tiba-tiba, permukaan cermin bergelombang seperti air. Wajah layu di dalamnya menghilang, digantikan oleh sebuah senyuman. Senyuman itu bukan miliknya. Itu adalah senyum yang jahat, dengan gigi taring yang panjang dan tajam, mirip gigi ikan pemangsa, tetapi cantik secara mengerikan. Dalam kepanikan yang luar biasa, Hafiz menggerakkan lengannya. Tanpa sengaja, sikutnya menghantam bingkai perak itu. Crack, kaca itu pecah. Tidak hanya pecah, tetapi retakan itu menyebar dengan cepat, disertai suara rintihan yang nyaring, seperti suara ribuan perempuan yang menangis serentak. Hafiz terpental mundur. Ia tidak hanya memecahkan cermin, ia telah memecahkan ketenangan istana gaib itu. Di luar pavilion,
Dari lorong-lorong kotak emas yang tadinya sunyi, terdengar derap langkah yang kini nyata, berirama, dan semakin mendekat. Langkah-langkah itu berat, bukan lagi luncuran bunian yang anggun, melainkan hentakan kemarahan. Ratna telah memperingatkannya untuk tidak melanggar aturan. Kini, ia telah menghancurkan satu-satunya benda yang bisa menunjukkan kebenaran. Dan mereka datang menjemputnya. Suara gemerincing yang semakin mendekat itu bunyi logam bergesekan dengan batu puala mengirimkan gelombang adrenalin dingin ke sekujur tubuh Hafiz. Ia tidak menunggu lagi. Sepatu botnya menghantam pecahan cermin yang kini terasa seperti kerikil kristal di lantai. Ini bukan sekadar lari. Ini adalah perjuangan untuk mengambil kembali kewarasan. Hafiz membuka pintu pavilion dan melesat keluar. Kota emas yang tadinya diam, kini terasa hidup dan mengancam. Beberapa sosok bunian duplikot identik Ratna, tetapi dengan ekspresi dingin telah berdiri di jalur utama, tangan mereka disilangkan di dada, menghalangi jalan kembali. Hafiz berbelok ke lorong samping yang gelap, menuju belakang bangunan, berharap menemukan pagar atau batas kota. Ia berlari melewati pilar-pilar berukir. Kecepatannya diperlambat oleh rasa mual dan kelelahan saat ia membelok di sudut tembok besar. Ia melihat pemandangan yang aneh. Tembok itu tidak terbuat dari batu. Ia terbuat dari kabut yang dipadatkan. Ketika jemarinya menyentuh permukaan, kabut itu terasa dingin dan lembab, dan seketika pandangannya berputar. Ia mencoba menyentuh tembok itu lagi. Kali ini lebih keras, mencoba menembusnya. Tiba-tiba, ia menyadari ia tidak lagi berada di belakang pavilion. Ia berada di tempat tidurnya sendiri di dalam pavilion. Meja jamuan yang tadi disingkirkannya kini sudah tersaji lagi, utuh, dengan kue zamrud yang memanggil-manggil. Hafiz menjerit tertahan. Itu adalah ilusi spasial, jebakan terburuk dari alam gaib. Setiap lorong dan sudut yang dilaluinya hanya membawanya kembali ke titik awal. Pavilion ini bukan rumah singgah. Ini adalah labirin buatan. Di ambang pintu, Ratna berdiri. Ia tidak terengingga. Tidak ada keringat, hanya senyum tipis yang kini tampak lebih dingin dari sebelumnya. Di tangannya, ia memegang sehelai kain sutra yang robek, kain yang persis sama dengan yang menutupi cermin yang baru saja dipecahkan Hafiz. Kenapa lari, tamu? Anda telah menyentuh batas kami, bukan? Mengapa tur boro-boro meninggalkan tempat yang begitu indah? Tanyanya, suaranya kini seperti belati yang mengiris. Hafiz mundur selangkah, napasnya memburu. Aku bukan milikmu, biarkan aku pergi. Ratna menggelengkan kepalanya pelan. Anda sudah menjadi bagian dari arsitektur kami. Satu-satunya jalan keluar hanyalah melalui penyerahan diri sepenuhnya. Malam ini panjang, dan Raja menantikan pertunjukan yang lebih menarik. Ratna melangkah masuk, dan pintu pavilion itu tertutup dengan sendirinya tanpa suara, menjebak Hafiz di dalamnya. Di luar, suara gemerincing bunian yang mengejar telah mereda. Hafiz menyadari mereka tidak perlu berlari mengejarnya. Ilusi dan jebakan kota ini telah melakukan tugas itu untuk mereka. Ia telah kembali ke sangkarnya. Terjebak kembali di pavilion, Hafiz mondar-mandir. Ia harus mencari celah lain, bukan pintu utama. Matanya menyapu ruangan, mencari kejanggalan. Ia mendekati tirai tebal yang menutupi bagian dinding, mungkin semacam ventilasi tersembunyi. Di balik tirai itu, ia menemukan sebuah celah sempit, seukuran lubang intip yang menghadap langsung ke halaman dalam pavilion. Ia menempelkan matanya, mengintip keluar. Halaman itu dipenuhi kabut wangi yang tadi. Di sana, berkumpul beberapa bunian yang Hafiz tahu sebagai duplikat Ratna, melakukan semacam upacara. Mereka membentuk lingkaran di sekitar sesuatu yang terbaring di tanah. Hafiz menahan napasnya. Benda yang terbaring di tanah itu adalah bentuk manusia, tetapi bentuknya telah layu, mengerikan, dan hampir tidak dikenali. Kulitnya kering seperti perkamen, dan tubuhnya pipih, seolah semua cairan dan energinya telah disedot habis. Para bunian di sekelilingnya tidak makan atau minum. Mereka hanya berdiri, mengelilingi sisa-sisa jasad itu. Dan dari setiap makhluk bunian, keluar benong-benong cahaya yang tipis dan berkilauan, seperti urat tak kasat mata yang menancap pada tubuh manusia yang layu itu. Mereka bukan makan roti basi. Mereka menghisap esensi hidup. Mereka adalah parasit yang anggun. Rasa mual Hafiz mencapai puncaknya. Kue zamrud tadi, air jernih itu semuanya hanyalah ilusi untuk mengelabui pikiran manusia. Makanan sejati mereka adalah energi vital yang diambil dari jiwa-jiwa yang terperangkap dan terlupakan. Saat dia mundur dari celah intip itu, sebuah plot twist kecil menyentaknya. Di antara bunian yang menghisap energi itu, ia melihat sosok Ratna. Tetapi kali ini kecantikannya retak. Di wajahnya tampak ekspresi kosong dan lelah. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang mirip air mata kering. Tiba-tiba mata Ratna beralih, bukan ke arah lubang intip Hafiz,
melainkan ke arah sisa jasad manusia layu itu. Ada kilasan kesedihan sejati, bukan ilusi, yang melintas di matanya sebelum kembali kosong. Hafiz terhuyung mundur. Jadi, Ratna mungkin bukan pemimpin, melainkan boneka. Bunian yang cantik itu mungkin juga adalah korban entah dipaksa atau dihukum di. Dalam sistem keindahan yang mematikan ini, realitas ini jauh lebih kompleks dan lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Hafiz bergerak keluar dari pavilion itu lagi. Kali ini lebih berhati-hati. Ia tidak lagi mencoba berlari. Ia mencoba mengintai. Ia tahu harus menjauhi lorong utama yang dipenuhi bunian duplikat. Ia merangkak melewati taman belakang yang dihiasi pepohonan aneh, yang daunnya tidak bergerak meskipun tidak ada angin. Di sana, di antara semak belukar yang diselimuti embun, ia mendengar sesuatu yang memecah keheningan maut kota. Suara batuk manusia. Hafiz mendekat. Jantungnya berdetak kencang. Ia menemukan sebuah lubang ventilasi di balik patung periuk batu. Di dalamnya, meringkuk seorang lelaki tua yang sangat kurus, mengenakan pakaian lusuh yang hampir menyatu dengan tanah. Wajahnya dipenuhi janggut putih dan matanya tampak sayu, seperti telah melihat terlalu banyak tragedi. "Kau pendatang baru," bisik lelaki tua itu. Suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. "Mereka akan menemukanmu segera. Kamu melanggar peraturan cermin. Itu bukan untuk dipecahkan." "Siapa kau?" tanya Hafiz, berbisik kembali. "Kau? Manusia?" "Aku Pak Kasim," jawabnya. "Mereka menculikku 30 tahun lalu. Aku menjadi teman di sini. Mereka memberiku ilusikan makanan dan istana." Pak Kasim tertawa getir. "Tapi ilusi itu sudah pudar bagiku. Aku sekarang hanya pengumpul energi lama mereka." Hafiz merasakan empati dan keputusasaan yang sama. "Ada jalan keluar." "Aku melihat Ratna, mereka." Pak Kasim mendongak. Matanya yang redup memancarkan cahaya yang aneh. Seperti api terakhir sebelum padam. "Ada satu cara. Mereka tidak takut pada mantra atau air suci. Mereka takut pada kebenaran fana." "Apa itu?" desak Hafiz. Besi karat," bisik Pak Kasim. Matanya liar. "Mereka terbuat dari elemen gaib. Logam dunia fana akan meruntuhkan ilusi mereka. Cari apapun yang ditinggalkan manusia, terutama besi yang berkarat." Nasihat itu terdengar gila, tetapi Hafiz tidak punya pilihan. Logam karat, sesuatu yang kotor dan duniawi, adalah penangkal terhadap keindahan gaib yang mematikan ini. "Di mana aku bisa menemukannya?" tanya Pak Kasim menunjuk dengan jari gemetar ke arah menara utama yang menjulang di bilik takhta. "Dahulu, ada tukang kayu manusia yang disuruh membuat singgasana. Dia meninggalkan serpihan. Itu adalah satu-satunya celah. Cepat cahaya bulan mereka semakin gelap. Malam ini adalah penentu." Sebuah harapan tipis menyala dalam diri Hafiz. Tetapi sebelum ia sempat berterima kasih, suara Ratna yang mengalun memanggil dari kejauhan. "Pak Kasim, Anda berbicara dengan angin malam. Itu tidak sopan. Mari, waktunya untuk beristirahat di sini." Suara Ratna mendekat dengan cepat. Pak Kasim menarik napas panjang, tatapan putus asa muncul di matanya. Ia tidak berusaha menyembunyikan diri. Ia tahu dia sudah terlambat. Hafiz melihat ke belakang, ke arah suara Ratna yang kini terdengar begitu dekat dan dingin. Ia tahu tidak ada waktu. Ia harus meninggalkan Pak Kasim. Keinginannya untuk membantu melawan naluri untuk bertahan hidup. "Pergilah, jangan hiraukan aku," desis Pak Kasim. Wajahnya menyeringai dalam kepasrahan yang mengerikan. "Selamatkan dirimu, besi karat." Hafiz tidak punya pilihan selain berlari. Ia meninggalkan Pak Kasim yang meringkuk dan berlari melintasi halaman yang diselimuti kabut wangi. Saat ia mencapai sisi tembok pavilion, ia bersembunyi. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat Ratna tiba. Bunian cantik itu berdiri di depan ventilasi tempat Pak Kasim meringkuk. "Kami tahu Anda berbicara, Kasim." Suara Ratna, meski lembut, kini mengandung lapisan kekejaman yang tak tertahankan. "Kami mengizinkan Anda tetap ada, karena Anda adalah cadangan kami. Anda tidak boleh meracuni pemikiran tamu baru kami." Pak Kasim tidak memohon atau membela diri. Dia hanya mendongak, matanya yang redup menatap wajah cantik Ratna. "Aku manusia. Aku pantas mati sebagai manusia." Tiba-tiba, mata Ratna melebar. Bukan karena amarah, melainkan karena ketakutan yang singkat. Ia menyentuh dahi Pak Kasim dengan jari telunjuknya yang ramping. Sentuhan itu tidak kasar, malah terasa seperti belayan perpisahan. Pada detik sentuhan itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Pak Kasim bergetar hebat. Bukan getaran fisik, melainkan getaran esensi. Dari seluruh pori-pori tubuh Pak Kasim, memancar cahaya perak kusam yang langsung tertarik ke jari Ratna. Wajah Pak Kasim yang sudah kurus semakin lama semakin menciut, seperti buah kering yang kehabisan udara. Hafiz menyaksikan dengan ngeri.
Prosesnya sangat cepat dan diam. Dalam hitungan detik, Pak Kasim bukan lagi manusia. Ia menjadi gumpalan kulit dan tulang yang rapuh. Jatuh ke tanah dengan bunyi lirih, nyaris tak terdengar. Ratna menarik tangannya. Wajahnya kembali kosong, topeng kecantikannya kembali utuh. Namun, kini ada kilau energi perak yang sangat kecil di matanya. Ratna telah menghisap energi terakhir Pak Kasim. Bunian itu menoleh. Matanya yang besar menatap langsung ke arah persembunyian Hafiz. Meskipun tidak ada ekspresi, Hafiz merasa tatapan itu menembus jiwanya. Kami menghargai kesetiaan, kata Ratna, suaranya kini melayang di udara. Dan kami menghukum pengkhianatan dengan kebinasaan total. Tidurlah dengan tenang, Hafiz. Ini belum berakhir. Raja telah menunggu. Hafiz merangkak menjauh. Pak Kasim telah memberikan petunjuk terakhirnya dengan harga yang paling mahal. Kematian Pak Kasim adalah peringatan paling jelas di kerajaan ini. Keindahan dan kematian adalah hal yang sama. Tujuan Hafiz tidak lagi sekadar lari, tetapi menemukan besi karat sebelum energi hidupnya sendiri dijadikan hidangan malam. Setelah menyaksikan akhir tragis Pak Kasim, Hafiz didorong oleh kebutuhan yang mendesak, bukan lagi harapan. Ia bergerak ke arah pusat kota, menuju menara utama yang menjulang. Meniru gerakan meluncur bunian untuk meminimalisir suara, ia menemukan bilik takhta tanpa kesulitan pintu raksasa tanpa engsel, terbuat dari kayu hitam yang memancarkan kilau kehijauan. Pintu itu terbuka perlahan, seolah menyambut. Di dalam, ruangan itu begitu besar, hingga terasa seperti gua katedral. Tidak ada lilin, namun cahaya biru gelap memenuhi ruang, memancar dari singgasana di ujung ruangan. Di atas singgasana besar yang terbuat dari awan padat dan ukiran ranting perak, duduklah Raja Bunian. Raja itu tidak memiliki wujud yang tetap. Hafiz melihatnya, tetapi matanya tidak bisa memprosesnya. Sekali pandang ia melihat bayangan besar dan berotot. Pandangan berikutnya ia melihat sosok halus, seperti kabut yang dibentuk menjadi manusia. Raja itu adalah ketiadaan yang menakutkan. Di samping takhta, berdiri Ratna dan beberapa bunian duplikat lainnya. Mereka semua membungkuk dalam diam. Anda akhirnya datang, tamu. Suara raja itu bukan berasal dari tenggorokan, melainkan dari seluruh ruangan, suara yang memuat resonansi ratusan orang yang berbicara serempak. Hafiz terdiam, berhadapan dengan kekuasaan yang tak terpikirkan. Anda menolak makanan, Anda menghancurkan cermin, Anda mencari petunjuk dari mereka yang telah tertidur. Suara raja itu bergemuruh, tindakan yang bodoh. Namun, kami menghargai semangat Anda. Hafiz meremas tangannya yang gemetar. Aku hanya ingin kembali. Aku bukan milikmu. Raja itu tertawa. Tawa itu tidak menyenangkan. Itu seperti bunyi retakan batu besar. Anda sudah melintasi batas, anak muda. Anda menghirup udara kami. Anda telah dilihat oleh Ratna. Anda adalah milik alam gaib, kata raja itu. Ia kemudian mengungkapkan plot twist yang mengerikan. Anda tidak akan menjadi santapan yang layu, Hafiz. Anda akan menjadi pewaris kami. Kecantikan kami membutuhkan darah segar fana. Anda akan menjadi raja berikutnya, bersama Ratna sebagai ratu Anda. Dan Anda akan membantu kami menyedot kehidupan dari dunia di seberang sana. Raja itu memanjangkan tangannya, sebuah bayangan hitam yang berubah menjadi jemari panjang yang anggun, Kera Hofes. Satu-satunya aturan untuk pergi adalah dengan menolak kehidupan abadi ini. Jika Anda menolak, Anda akan mati. Jika Anda menerima, Anda akan menjadi kami. Hafiz melihat Ratna. Bunian cantik itu mengangkat wajahnya, menatap Hafiz, dan matanya kini memohon. Itu adalah tatapan yang memohon agar Hafiz menolak tawaran tersebut. Ratna ingin dia memilih kematian. Dalam sekejap, Hafiz mengerti segalanya. Keindahan bunian adalah kutukan. Menjadi penguasa di sini berarti menjadi makhluk yang harus selamanya menghisap kehidupan makhluk lain. Itu adalah ketiadaan yang cantik. Tangan hitam bayangan Raja Bunian semakin dekat, menawarkan keabadian palsu yang menjijikkan. Hafiz menatap Ratna, dan dalam tatapan memohon bunian itu, ia menemukan keberanian terakhirnya. Penolakan adalah satu satania pelarian. Aku menolak, kata Hafiz. Suaranya parau namun tegas. Aku memilih dunia yang membusuk, yang fana, daripada keabadian yang keji ini. Ruangan bilik takhta meledak dengan raungan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Kabut hitam keluar dari tubuh raja, berputar kencang. Bunian di sekitarnya mencondongkan tubuh. Mata mereka kini memancarkan rasa lapar yang tak terkendali. Mereka tidak menginginkan raja baru. Mereka menginginkan energi hidup yang menolak. Dalam kekacauan itu, Hafiz teringat petunjuk Pak Kasim, besi karat. Saat ia mengamati sekitar, pandangannya tertuju pada sudut di balik takhta. Tempat awan padat itu tampak retak. Di sana, tertancap di celah pualam lantai, adalah sekeping kecil plat besi yang berkarat parah.
ditinggalkan oleh tukang kayu bertahun-tahun lalu. Kotor, berkarat, dan tampak tidak berarti, tetapi itu adalah kebenaran fana. Hafiz bergerak cepat. Ia menerjang ke arah sudut itu. Bunian yang berada di sisi takhta meluncur ke arahnya. Cakar mereka memanjang. Hafiz menjatuhkan diri, menghindari cengkeraman mereka yang dingin, dan meraih besi karat itu. Begitu jemarinya yang gemetar menyentuh logam kusam itu. Efeknya mengerikan. Seluruh bilik takhta bergetar hebat, bukan gempa fisik, melainkan gempa realitas. Warna emas kusam kota itu seketika memudar. Lapisan cat ilusi mulai terkelupas. Dinding-dinding batu perak berubah menjadi akar pepohonan busuk yang saling melilit. Cahaya biru gelap menyusut. Raja Bunian menjerit, suara yang menusuk telinga, seperti 1000 belati tajam. Raja itu kini tampak sebagai kumpulan abu basah yang menari-nari dalam bentuk manusia. Sambil menggenggam besi karat itu erat-erat di tangan kanannya, Hafiz merapal doa yang paling ia ingat. Doa yang biasa dibaca oleh neneknya untuk mengusir mimpi buruk. Al-Fatihah diucapkan dengan kekuatan dan keputusasaan penuh. Ratna mendekat, bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Dia mendorong bunian duplikat lain menjauh dari Hafiz. Di matanya terlihat semacam pengorbanan. "Lari!" teriak Ratna. Dan suaranya kini terdengar rapuh, seperti suara manusia biasa, bukan lonceng kristal. Dia telah melanggar ilusi suaranya sendiri. Hafiz tidak ragu. Ia menendang salah satu bunian dan berlari sekuat tenaga. Besi karat itu memancarkan aura panas yang membakar telapak tangannya, tetapi di hadapannya, ilusi kota itu meleleh seperti es. Yang tersisa hanyalah hutan rimba yang gelap, basah, dan liar. Ia berlari ke arah satu-satunya titik cahaya fajar yang ia lihat. Hafiz berlari tanpa melihat ke belakang. Besi karat itu terasa dingin dan membakar di telapak tangannya. Kota Bunian yang megah kini hanya terlihat seperti gundukan sampah yang diselimuti lumut. Raja dan bunian lainnya menjerit marah di belakangnya. Suara mereka terdengar menyakitkan saat realitas gaib mereka terkoyak oleh kebenaran dunia fana yang dibawa oleh Hafiz. Ia melihat pintu gerbang yang sama, pohon jelutung raksasa dengan rongga cekung. Ia melompat melewatinya. Seketika, suara-suara alam kembali menyerbu telinganya. Deru angin di dedaunan, kicauan burung, dan gemericik air sungai. Hafiz terjatuh di atas tanah liat yang dingin dan basah. Ia menarik napas lega. Bau tanah dan daun busuk yang familiar terasa begitu nyata dan menenangkan. Jauh lebih baik daripada aroma melati palsu yang membius. Matahari fajar telah terbit di Cakrawala. Malam pertamanya di alam gaib telah berakhir. Hafiz berusaha bangkit, tetapi kakinya gemetar. Ia melihat ke bawah. Sepatu botnya telah hilang. Dia tidak ingat kapan mereka terlepas. Tetapi ia kini berdiri bertelanjang kaki di atas tanah hutan yang berlumpur. Ketakutan dingin merayapinya lagi. Bukan dari bunian, melainkan dari dirinya sendiri. Ratna memperingatkannya. Jangan sekali-kali menyentuh tanah kami dengan tapak kaki kosong. Apakah dia sudah berada di alam fana saat sepatunya hilang? Atau apakah dia telah melanggar aturan itu di sana? Saat Hafiz memikirkan hal itu, ia merasakan sesuatu yang mengikat pergelangan tangan kanannya. Dia melihatnya, bukan gelang, tetapi tali pinggang perak bunian yang terukir rumit. Tali pinggang itu terasa dingin dan tidak bisa dilepaskan, seolah-olah menyatu dengan kulitnya. Ia panik, mencoba menariknya, tetapi tali pinggang itu hanya membuat kulitnya terluka dan mengeluarkan sedikit darah. Tiba-tiba, dia menciumnya lagi. Aroma yang kini melekat pada dirinya, bukan lagi dari bunian, tetapi dari tubuhnya sendiri. Bau melot. Aroma memabukkan yang sama yang ia cium saat pertama kali melangkah ke dalam kabut. Aroma itu sekarang menjadi parfum permanennya. Hafiz mendongak. Matanya lebar dan putus asa. Ia selamat. Ia berhasil melarikan diri dari kerajaan emas. Tetapi ia tidak kembali utuh. Malam pertamanya di alam gaib telah memberinya tanda kepemilikan yang tak terhapuskan. Raja telah gagal menjadikannya pewaris. Ratna telah membantunya melarikan diri. Tetapi dengan tali pinggang perak yang tersemat dan aroma melati yang mengikat, Hafiz tahu bahwa dia tidak sepenuhnya bebas. Pintu antara kedua alam itu telah terbuka. Malam pertama telah selesai, tetapi perburuan baru saja dimulai.